Alhamdulillah di sini dipertemukan. Sebelumnya perkenalkan saya Sri Wahyuningsih. Di sini saya sebagai moderator untuk kebijakan publik tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Di sini sebagai narasumber yaitu langsung dari Kecamatan Tanjung Anom dengan Bu Yuniarti. Mohon diperkenalkan sebelumnya Bu Yuni. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuniarti dari Kecamatan Tanjung Anom. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan publik bantuan langsung tunai, nggih, Mbak? Iya. Betul. Lanjut, monggo. Iya, Bu Yuni, di sini saya ingin dijelaskan ya, apakah tujuan dan manfaat dari adanya program bantuan langsung tunai dana desa ini untuk keluarga penerimaan manfaat bagi masyarakat. Kebijakan bantuan langsung tunai dana desa atau disingkat dengan BLT, tujuan utamanya adalah untuk pemulihan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19 dan juga untuk penanggulangan kemiskinan. Sedangkan manfaat bagi penerima yang di sini disebut sebagai KPM, keluarga penerima manfaat, adalah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang mendasar, terutama kebutuhan sehari-hari. Itu ya. Jadi di sini intinya untuk tujuan dan manfaat itu untuk membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari dari masyarakat selama adanya pandemi COVID-19 ini ya. Iya, betul. Dengan bantuan BLTDD, masyarakat dapat membeli misalnya sembako, kebutuhan sehari-hari, sehingga ekonomi Indonesia terus berputar. Seperti itu. Ya, oke. Terus di sini apakah kriteria dari keluarga penerima manfaat ini apakah bisa didisposisikan ke orang yang tidak berhak gitu ya, Bu ya? Untuk penerima BLT atau KPM, keluarga penerima manfaat, itu ada kriterianya. Jadi tidak semua orang itu boleh menerima. Yang pertama, kriterianya adalah kategori miskin atau tidak mampu. Yang kedua, kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, mempunyai keluarga rentan sakit atau kronis, dan juga rumah tangga tunggal lansia. Jadi salah satu kriteria itu harus dipenuhi agar mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk penerima BLTDD ini tertuang di dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021. Seperti itu. Jadi itu untuk melaksanakan itu harus ada musyawarah dari desa, dari unsur-unsur pelaksana desa gitu ya, Bu ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa menerima itu bantuan itu. Iya, betul. Implementasi kebijakan publik itu memang harus ada komunikasi. Komunikasi itu antara dari atas dan bawah. Calon penerima bantuan BLTDD itu diusulkan oleh masyarakat, dihimpun oleh perangkat desa yang tingkat bawah, dan disatukan dalam suatu musyawarah desa atau musdus. Itu harus dihadiri satu oleh RT, RW, kepala desa, perangkat desa, pendamping lokal desa, BPD, dan pihak kecamatan. Sehingga desa akan menerbitkan suatu perkades, peraturan kepala desa, ataupun tertuang dalam surat keputusan kepala desa, itu akan berisi dengan nama-nama dan alamat penerima KPM. Kalaupun di situ dalam jalannya alurnya itu ada perubahan, mungkin perubahan penerima ataupun pengurangan, itu juga harus dirapatkan lagi namanya dengan musdesus, musyawarah desa khusus. Sehingga tidak akan menimbulkan efek gejolak di masyarakat. Ada yang misalnya begini ya, ada yang menerima, ada yang tidak. Itu harus dirapatkan biar di masyarakat tidak terjadi gejolak.
seperti itu. Ya. Intinya itu tetap ada komunikasi antara perangkat dari bawah sampai ke atas, Bu ya. Iya, harus. Selain itu juga dari pihak pemerintah, khususnya dari kecamatan, juga dilaksanakan pengawasan, karena itu kan runtutan dari sebuah birokrasi. Birokrasi dari pemerintah daerah, Bappemas Pemdes, kecamatan, dan desa. Sehingga di setiap lini birokrasi itu punya tupoksi sendiri-sendiri, sehingga harus diadakan pengawasan biar tidak melanggar aturan. Lebih jelasnya itu tertuang dalam SOP, standar operasional prosedur. Jadi harus dilaksanakan sesuai aturan, tidak boleh itu dilanggar. Belum tidak memenuhi kriteria kemudian dimasukkan daftar penerima, itu tidak boleh. Gitu. Iya. Jadi untuk pelaksanaan bantuan langsung tunai DD ini juga harus didukung dengan sumber daya yang mumpuni juga ya Ibu ya, biar tidak terjadi gejolak-gejolak di lingkungan masyarakat gitu ya. Kalau sumber daya harus itu. Yang pertama, sumber daya yang diperlukan adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia itu untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Sedangkan finansial itu untuk mengcover sebuah kebijakan. Dalam hal ini adalah BLTDD, bentuknya dalam bentuk keuangan. Jadi ada SDM-nya yang melaksanakan dari perangkat desa, terus ada finansialnya yaitu berupa bantuan uang. Sehingga penyaluran itu harus tepat sasaran. Gitu ya. Jadinya biar tidak double-double menerima banyak. Kadang itu di masyarakat itu kadang ada yang masyarakat yang yang menengah ke atas itu kadang ada yang menerima bantuan itu juga, Bu. Untuk masyarakat menengah mungkin yang menerima BLTDD itu bisa dirubah sebenarnya. Dari dimusyawarahkan dulu, nanti akan dilimpahkan ke yang lain yang lebih memenuhi kriteria yang telah saya sebutkan di depan tadi. Iya, berarti intinya tetap itu ya, komunikasi, sumber daya dan disposisi itu harus benar-benar tertata gitu ya Bu ya. Iya. Gitu ya. Oke. Untuk dan Oke, sementara itu aja dulu untuk tentang tugas ini. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Bu? Nah, saya juga menyampaikan lagi, yang pertama adalah dalam penyaluran BLTDD tentu tidak lepas dari sebuah masalah, karena kebijakan publik itu tujuannya yang pertama mencapai tujuan, tidak lebih tidak kurang. Pasti ada permasalahan. Yang pertama adalah masalah-masalah yang klasik itu ya, yang dalam masalah klasik itu ya. Yang pertama adalah seperti tidak tepat sasaran dan juga keterlambatan penyaluran. Itu ada dua masalah yang krusial seperti itu. Jadi sebuah kebijakan publik memang harus didukung oleh 4 unsur tadi seperti yang disampaikan oleh George Charles Edward III, ada 4 itu. Jadi harus berjalan semua itu. Ya, jadi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi benar-benar harus berjalan seimbang biar tidak terjadi gejolak di masyarakat itu ya. Iya. Oke. Ya udah gitu. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Oke, demikian mudah-mudahan dengan adanya program bantuan langsung tunai dana desa ini benar-benar bisa bermanfaat bagi keluarga penerima yang tidak mampu, Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih buat narasumber. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.